pengalaman saya Pak Haji. Barangkali Pak Haji bisa memberikan pencerahan Pak. Oke. Izin Pak Ketua. Yuk, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambil kita menunggu, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Oke. Baik, sambil kita menunggu Pak Kasih Guru dan admin PKB, Pak Maulana, ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan. Jadi pertemuan ini adalah karena banyaknya pertanyaan di grup maupun Japri terkait dengan Asda bagaimana dan beberapa hal lainnya pokoknya. Maka kami coba menghubungi Pak Admin Maulana, Pak Admin PKB. Pak, banyak pertanyaan yang perlu kita sampaikan dan perlu kita bicarakan, diskusikan. Gimana kira-kira kesiapannya kalau besok kita melakukan Zoom secara virtual, pertemuan secara virtual. Oke, saya ikut aja kalau Pak Kasih siap. Saya coba kontak Pak Kasih, kemudian kata Pak Kasih, mangga Pak. Saya bilang kalau bisa tolong minta izinnya Pak Maulana juga supaya bisa hadir. Siap Pak enggak? Oke. Nah sudah saya bikin jam 8 pagi. Ternyata kemudian Pak Maulana menyampaikan informasi lagi. Pak pagi ada acara. Kalau Pak Kasih gimana sama? Jadi kira-kira jam berapa? Jam 13. Akhirnya saya sampaikan Kang Didin. Pak Didin coba dirubah Zoom-nya. Kita masuk mulai jam 13 gitu. Termasuk saya minta foto sama Pak Maulana baru malam dikasih untuk selayarnya. Itu kira-kira awal pertemuan kali ini. Dan tadi terakhir di kontak Pak Maulana baru beres dari Dirjen. Beliau sedang makan, sedangkan Pak Kasih sedang sholat sama. Tapi untuk mengisi kekosongan ini sebetulnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Beberapa hari yang lalu juga sama banyak pertanyaan. Akhirnya saya coba menginisiasi untuk menyampaikan beberapa item pertanyaan kepada tim pengembang, kemudian tim konsultan dari pertama Pak Fahrudin, kemudian tim pengembangnya Bu Zaiti. Termasuk juga saya coba melakukan informasi dengan Pak Ainur Rofik. Kemudian Pak Zaiti langsung memberi respon, kita ketemu aja Pak lewat Zoom. Beliau mengundang seluruh rapat pada saat 3 hari yang lalu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis itu kemudian sudah di-share semua, dijawab. Sebetulnya kemudian saya buat penjelasan video tutorialnya lewat YouTube. Dan saya pikir sebetulnya sudah posisinya mendekati jelas. Tapi mungkin barangkali kurang puas di antara Bapak Ibu, ya nanti kita dialog dengan admin PKB provinsi atau yang disebut dengan PCU, Provincial Coordinator Unit. Pertama saya mencoba untuk memberikan informasi yang terkait hasil Zoom dengan dengan Pak Ainur Rofik selaku Kasubdit. Kemudian juga ada Bu Sadia pada saat itu hadir, ada instruktur nasional, kemudian ada tim pengembang Bu Zaiti, dan ada tim konsultan Pak Fahrudin. Dari beberapa pertanyaan itu, pertama adalah terkait dengan Pasda. Nah, Pasda dan Pasprov itu, Pasda itu di kabupaten kota ada 4 model, Pak. Ada model pertama adalah kabupaten kota, Pokjanya tidak mendapatkan bantuan, tetapi Pasdanya ada. Jadi kalau Pasdanya ada, kemudian model yang kedua adalah Pasdanya tidak ada, tapi Pokjanya mendapatkan bantuan. Model yang ketiga adalah dua-duanya tidak mendapatkan, Pasdanya tidak ada, Pokjanya juga tidak mendapatkan bantuan. Dan model yang terakhir adalah yang paling bagus, ketika Pokjanya mendapatkan bantuan di daerah itu, Pasdanya ada. Nah, bagaimana Pak di kabupaten kota yang Pasdanya tidak ada? Sudah saya tanyakan. Bapak Ibu boleh mengambil Pasda yang terdekat dari kabupaten kota, asal sesuai dengan jenjang dan levelnya dan jenisnya. Maksud jenisnya itu kalau ternyata Pokja matematika, maka boleh mengundang Pasda terdekat matematika yang ada di kabupaten kota lain.
atau boleh mengundang langsung fasilitator provinsi dengan mata pelajaran yang sama. Bagaimana caranya? Ya, silakan koordinasi saja. Selama Pokjanya belum memberikan informasi membutuhkan kita, ya memang kita tidak bisa bergerak. Kalau kita menawarkan diri, boleh tidak saya tanyakan? Boleh saja. Cuman kita kan tidak tahu pemetaannya. Di mana kabupaten kota yang tidak memiliki pasca. Maka melalui ini diharapkan, kemarin saya terakhir komunikasi itu mestinya di PCU itu ada hasil pemetaan seluruh rekapitulasi terkait dengan jumlah pasca di kabupaten kota, apa saja yang tidak ada, apa saja yang ada. Jadi boleh Bapak Ibu menggunakan pasca dari kabupaten terdekat. Caranya bagaimana? Bisa koordinasi langsung atau menunggu informasi itu langsung lewat ditanyakan ke Pokjawas. Masing-masing biasanya punya data bahwa di Kabupaten Anu kita punya pasca Anu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bantuan. Bantuan itu yang tahap 1 sebagian sudah cair, ada sebagian yang belum. Kalau tahap 2 janjinya hari ini Selasa cair. Tapi barusan berkembang ada di grup bahwa bantuan yang tadinya sudah ada ditarik kembali. Nah ini saya belum konfirmasi dengan admin pusat. Kenapa bisa sampai terjadi penarikan kembali. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan tentang limit pelaksanaan. Ini pelaksanaan sudah jelas Pak, kemarin sudah disampaikan mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 17 Desember. Jadi diharap. Siap? Siapa? Oh, mangga kalau sudah bergabung bisa dimulai saja. Oh ya betul. Assalamualaikum, Pak Kasih. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak. Oh, siap. Enggak, ini mah hanya sekedar pengantar sebelum pembukaan. Mangga, Pak Lukman, dimulai aja. Baik. Halo, Pak Lukman. Halo. Ya, silakan Pak Lukman. Kurang bagus suaranya, Pak. Suaranya kurang besar Pak Lukman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Provinsi Jawa Barat. Yang Asrah atau Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas dan Barisan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara ini membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini diberikan bahagia malah mengucapkan Al-Fatihah. Recording in progress. Adik. Hah? Hah? Ayam tuh Pak?
Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, Siap? saya izin Mangga, dulu Pak makasih. Irwil, Pak Irjen mau pamitan dulu. Saya sebentar. Silakan. Pak tim Irjen mau pamit dulu sebentar dengan Pak Irwil. Oh, mangga, makasih. Mangga. Ya, Mangga. baik, silakan ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Kasih sedang mengantar pamit. Saya lanjut. Kemudian yang kemarin ada pertanyaan terkait dengan kapan anggaran itu bisa dicairkan untuk bantuan program tahap 1 itu sebagian sudah, kemudian tahap 2 itu janjinya adalah hari Selasa sekarang. Tapi ada perkembangan, katanya ada yang sudah masuk ke rekening kemudian ditarik lagi. Saya belum komunikasi dengan admin pusat. Kemudian yang ketiga tentang penggunaan anggaran, kemarin sudah dijelaskan hak-hak peserta dan hak-hak pasda. Hak peserta itu hanya mendapatkan yang terkait dengan konsumsi selama kegiatan pelatihan. Kalau itu kegiatannya in, kalau kegiatannya on tidak ada konsumsi. Sedangkan bantuan transport itu hanya diberikan bagi yang non PNS atau madrasah swasta. Misalkan yang PNS tidak ada transport. Sedangkan hak-hak yang pertama adalah transport, kemudian yang kedua adalah uang harian, kemudian yang ketiga adalah akomodasi, yang keempat konsumsi. Sedangkan honorer sampai saat ini masih dibicarakan dengan Irjen, apakah pasca perlu ada honor atau tidak. Disampaikan bahwa minggu-minggu sekarang itu pihak konsultan Madrasah Education Quality Reform sedang berkomunikasi dengan Irjen. Kalau ternyata Irjen tidak menyetujui, maka berarti pasca tidak ada honor. Yang ada adalah transport, kemudian uang harian, konsumsi, dan akomodasi. Akomodasi itu jika pasca jauh, kemudian diberi kesempatan untuk menginap, maka itu menjadi tanggungan, boleh ada penginapan. Standar biaya transport dan penginapannya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak konsultan, mengacu pada PMK nomor 119 tahun 2020, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2020. Di situ jelas ada uang harian itu berapa besarannya, transport itu berapa untuk kegiatan itu, dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian penjelasan yang terkait dengan keuangan. Sedangkan hal-hal lain mengenai kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan, tidak boleh ada penambahan atau pengurangan terkait dengan peserta yang sudah meninggal, maka dikosongkan saja absennya karena yang terdaftar adalah sesuai dengan proposal nama-namanya. Jadi tidak bisa diganti. Kalaupun ada peserta yang menggantikan, silakan saja dia ikut, tetapi tidak menjadi bagian daripada laporan. Di laporan tidak boleh tertulis ada yang nama yang bersangkutan. Jadi nama sesuai dengan yang ada di proposal. Walaupun ada kabupaten kota Pokja yang mengajukan pada saat itu jumlahnya 10, kemudian meninggal jadi 9, mestinya kan tidak boleh, tapi dilanjut itu boleh. Tapi yang ke-10-nya yang sudah meninggal, namanya tetap ada, tetapi nanti dikasih keterangan sudah meninggal, tidak bisa diganti oleh orang lain. Kira-kira itu penjelasan-penjelasan yang kemarin sudah disampaikan pada saat koordinasi dengan, mungkin Bapak Ibu juga ada yang ikut, dari pihak pusat dengan konsultan, dengan tim pengembang, sekaligus dengan Ibu Sakdia pada saat. Kira-kira sementara awal sambil kita menunggu Pak Kasih GTK.
kasih, sudah siap masuk lagi. Ya. Udah, Pak. Kita masuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Para bidang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Guru bidang pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kemudian admin PKB atau yang disebut dengan ISU Official Koordinator Unit Bapak Maulana, kemudian Ketua Pokjawas Pak Haji Abdul Ajid yang sempat hadir pada kali ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Haji Abdul Ajid selaku Ketua Pokjawas untuk memberikan kata sambutan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Terima kasih kepada host yang saya hormati, terima kasih Pak Sekum, yang saya hormati Pak Kasih GTK, Pak Kasih Guru, mohon maaf, Pak Kasih Guru Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat, Pak Admin PKB yang saya hormati, Bapak dan Ibu para peserta Zoom yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun lewat udara ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Kasih yang saya banggakan, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Admin, yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana program bantuan, ada blok grant yang diberikan oleh Direktorat Kementerian Agama Pusat yang diberikan kepada masing-masing Pokjawas, KKM, NGMP, KKRA, gitu. Mudah-mudahan bantuan ini akan memotivasi baik tenaga pendidik maupun kependidikan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan kompetensinya sehingga betul-betul bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya harapkan kepada Pak Kasih, kepada Pak Admin, mohon pencerahannya sehingga teman-teman semua nanti dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Kementerian Agama Pusat yang berbentuk blok grant untuk Pokja itu betul-betul tidak salah dalam mengimplementasikannya di daerah masing-masing. Sehingga nanti kegiatan ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kembali oleh rekan-rekan yang mendapat bantuan. Karena itu kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan pencerahan kepada kami semua sehingga kami dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti. Mari kita buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Haji Munir. Terima kasih Pak yang telah memberikan sambutan arahan. Untuk mempersingkat waktu sekaligus kami sampaikan berikutnya kepada Bapak Kasih Guru, Bapak Haji Ade Ruhyat. Dimohon untuk memberikan kata pengarahan sekaligus sambutan.
Mangga dipersilakan Pak Diante. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, dan yang kami hormati rekan saya, Pak Maulana selaku admin provinsi, dan yang kami hormati Bapak Ibu, para Pasda, para Paskop, dan mungkin ada IM juga yang bisa hadir pada hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukurillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa bertatap muka di dunia maya untuk melaksanakan rapat kegiatan pada siang hari. Salam pada keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf tadi jadwal saat 13:31 kita melaksanakan sudah dalam jam. Nah tadi kami mendampingi Inspektorat Pak hadir dalam rangka pendampingan kaitan program kita dengan PKP. Dalam hal ini kita sudah bisa melihat sejauh mana kesiapan kita dalam rangka akan atau merealisasikan bantuan beberapa bulan bantuan publik. Untuk itu kami mohon berharap kaitan dengan penggunaan SPG uang yang dikeluarkan harus efektif. Artinya itu belum melaksanakan bahwa ada yang tahu atau harus dipertanyakan atau dipertanyakan, silahkan dikonsultasikan. Karena dari semua kegiatan-kegiatan yang akan bermasalah yang biasanya temuan itu dari masalah pengeluaran keuangan, bukan masalah dari kegiatan Bapak Ibu dari infonya. Itu Inspektorat sudah wanti-wanti. Jadi diharapkan Bapak Ibu tetap administrasi sampai mungkin dari proses perencanaan, penggunaan uangnya apa, sampai ke proses laporan. Itu Bapak Ibu harus betul-betul merancang dan meramu semua formula yang tepat menggunakan kegiatan dari Bank Dunia melalui program PKP. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin yang tadi dibahas dengan rekan-rekan dari ada perwakilan dari Paskop Provinsi, terus juga ada Pasda dari Kota Bandung, itu ada yang tadi mendiskusikan terkait dengan apa saja yang ini sekarang lagi digalau dari para penerima bantuan. Ini sudah ada dan mudah-mudahan hasil tadi yang didiskusikan akan segera dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan kita, khususnya untuk SPG. Jadi ada yang memang tadi disampaikan karena di juknis tidak ada, nah ini tapi di pelaksanaannya ada. Jadi di juknis itu memang tidak detail. Banyak hal-hal yang memang tadi didiskusikan dan sudah tercatat semua, nanti akan dijadikan dasar untuk sebagai dasar melakukan SPG-an melalui kegiatan PKP. Bapak Ibu yang kami hormati, itu ada masalah keuangan yang terkait
pembelian APK, kemudian juga untuk bahan-bahan penunjang, praktek termasuk tadi ada yang menggunakan masalah honor, transport atau uang hadiah, itu yang harus kita tetapkan dan harus seragam semua, termasuk juga sampai ke laporan. Itu harus kita samakan, jadi jangan bikin persepsi sendiri. Silakan Bapak Ibu nanti yang kurang jelas kita diskusikan. Kalau memang nanti ada hal-hal yang memang harus kita diskusikan, atau lebih mungkin banyak tanya jawab yang terkait dengan mulainya kegiatan kita pada hari ini sampai depan. Yang pasti yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, ini kemarin ada yang mau melaksanakan tapi uangnya belum masuk atau belum ada. Ini jangan sampai, tahan dulu lah, bersabar dulu. Jadi kalau nanti uang sudah masuk, mulai Bapak Ibu laksanakan dengan konsep yang sudah disepakati oleh masing-masing pasca dan pasca. Jadi hasil kemarin pasca itu sudah ada RTL dan RTL yang Bapak Ibu buat belum itu segera disepakati dan diinformasikan dari masing-masing komite, termasuk koordinasikan ke Kemenag masing-masing. Karena tadi pun ada beberapa pasca, ada yang memang belum merapat, belum koordinasi dengan Kemenag. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa langsung berhadapan dengan kepala Kemenagnya, dengan duduk bareng Pak kepala Kemenag dan kepala Sekjen. Karena insya Allah mudah-mudahan Pak Kemenag, Pak Kasihnya bisa membantu memfasilitasi apa-apa nanti kegiatan program Selamain atau Selamahon dan kegiatan termasuk mungkin barangkali ada yang tempat itu Bapak Ibu tidak usah nyewa lah, kalau memang ada fasilitas negara kenapa tidak untuk digunakan. Jadi jangan dipaksakan mencari ruangan atau tempat atau aula yang membutuhkan biaya. Kalau saya sarankan mendingan cari yang bisa dipinjam saja, baik di madrasah ya, ataupun di kantor yang kira-kira memang tidak mengeluarkan biaya. Artinya Bapak Ibu bisa menghemat Pak. Mungkin lebih baik digunakan untuk konsumsi atau seni ya, untuk kebutuhan lainnya. Tadi sebenarnya dipaksakan menyewa aula, biayanya juga cukup besar. Itu kalau bisa mungkin lebih baik digunakan kegiatan. Karena dalam hal ini banyak kebutuhan kegiatan mungkin untuk bahan praktek atau misalkan tambahan konsumsi yang lebih terasa kalau memang rekan-rekan kita itu ada internet yang konsumsi itu urusan perut ya anak. Jadi sekali lagi mohon nanti dipertimbangkan lagi kaitan dengan pengeluaran tidak harus sama dengan yang ada di RAB atau proposal. Kalau pada saat pelaksanaan tidak akan dipakai, tidak ada masalah. Yang nama RAB itu kan rencana kajian. Kalau rencana itu pada saat pelaksanaan berbeda, tidak ada masalah. Yang penting nanti pada saat pengeksekusiannya itu harus sama dengan aturan yang dikeluarkan oleh supaya kita tidak salahkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bagi yang akan melaksanakan kegiatan itu dilihat lagi artinya kalau ini tidak masuk, silakan Bapak Ibu bisa tidak yang lain ya, jadi bisa diperbaiki lagi. Yang penting Bapak Ibu intinya SPJ-nya harus ada. Yang salah itu pengeluaran yang tidak ada. Jadi Bapak Ibu melaksanakan satu program kegiatan, mengeluarkan uang, tapi tidak ada SPJ-nya, itu yang salah. Selama Bapak Ibu ada SPJ-nya, insya Allah tidak akan salah. Yang penting dasar pengeluarannya jelas.
Jadi kalau contoh untuk mengeluarkan uang harian atau transport itu di masing-masing kabupaten kota Jawa Barat maksimal 150 contoh. Kalau misalkan mampunya sesuai anggaran karena tidak cukup, tidak usah sampai maksimal. Bisa 100, bisa 50 ribu. Jadi penyesuaian anggaran juga perlu diperhatikan. Jangan dipaksakan. Jadi untuk tahap pertama ini yang penting semua awal sampai akhir harus dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Mungkin itu. Jadi jangan Recording stopped. untuk semua belanja bisa dikeluarkan atau misalkan Recording ada in yang progress. sampai ke batas pagu yang ada. Itu jangan sampai seperti itu. Untuk belanja barang kami ingatkan juga Bapak Ibu harus memperhatikan peraturan pajak. Jadi untuk pengeluaran pajak itu ada batas maksimum. Itu juga harus diperhatikan. Untuk uang harian atau transport tidak ada pajak. Jadi sekali jalan itu sudah terhitungkan. Untuk yang lainnya mungkin ada honor juga kalau misalkan memang itu PNS dilakukan di untuk yang non PNS. Tapi untuk hal lain karena kalau saya lihat kebutuhannya berapa ya 4 item atau 5 item itu ada uang harian, ada kalau ada honor ya terus belanja barang untuk keperluan dan yang saya ingatkan lagi satu lagi Bapak Ibu semuanya untuk pengeluaran dari rencana program yang akan dilaksanakan dari pengeluaran yang ada itu harus pembelian alat protokol kesehatan itu wajib karena sampai saat ini level di Jawa Barat masih ada, prokes juga terjaga, jadi untuk pembelanjaan kelengkapan untuk prokes harus dibelanjakan. Contoh untuk beli masker, sanitizer, ataupun sampai ke desinfektan. Itu tolong diperhatikan untuk prokes nomor 1 tetap. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti batasan-batasan atau slide akan ditayangkan oleh Pamong kaitan penggunaan terus juga kesesuaian yang ada di bisnis PKB, bantuan PKB. Mungkin hal lain nanti kita diskusikan saja karena kalau ini satu program baru, biasanya barang baru kita masih mencari hal-hal yang memang tidak tercatat atau tidak tercatat dalam bisnis. Jadi kita diskusikan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan nanti yang kita akan jawab apabila jawaban akan kami sampaikan di rektorat terkait khususnya untuk pengeksekusian kegiatan ini. Mungkin sementara itu saja Recording stopped. yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan yang kita akan bahas itu terutama banyak kaitan dengan administrasi keuangan, kaitan dengan yang 30 juta dan 15 juta. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan terima kasih. Mohon maaf ini kalau suara saya kurang jelas karena hujan juga cukup lebat. Kalau kurang jelas ya maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih sama Pak Kasih Guru Haji Ade Ruhyat yang telah memberikan beberapa arahan yang mungkin Bapak Ibu sudah mencatat beberapa aspeknya. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti kita ada forum tanya jawab. Namun sebelum forum tanya jawab itu dilakukan, lebih baik kita beri kesempatan kepada
narasumber berikutnya, yaitu Pak Ade Maulana. Beliau adalah selaku admin PKP Kantor Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kepada beliau dipersilakan untuk memberikan beberapa penjelasan terkait dengan program bantuan Blok Green ini, termasuk juga tentang koordinasi Pasda dan Pasprov. Mangga dipersilakan Pak Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kresek-kresek Pak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari-sari wa yasri amri wa luhudasal milisani yafqahu amamadu. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Guru. Yang saya hormati Ketua Popjawas Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Pasda, Pasprov dan IN kalau ada ya, serta peserta Zoom pada siang hari ini. Saya izin share screen Pak ya. Mangga Pak, silakan Pak. Ya, ada membahas sedikit Pak mengenai sudah tertuang dalam juknis Jenderal Pendidikan Islam nomor 606 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan KKG, MGMP, MGBK, KKM, dan Popjawas Madrasah tahun anggaran 2021. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah ketahui, di sini alokasi anggarannya mungkin sudah pada tahu semua ya, masing-masing seperti nominalnya yang didapat untuk KKG 15 juta, MGMP, MGBK, KKM, Popjawas 30 juta. Itu sudah tidak bisa saya jelaskan lagi. Kemudian di sini ketentuan alokasi dananya. Yang pertama, dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening kelompok KKG, MGMP, MGBK, KKM, dan Popjawas. Nah, untuk tahun 1 ini, terkait rekening nanti akan dibuatkan oleh Dan Agama Pusat. Nah, yang tahap 1 sudah selesai. Kemudian ini masih proses untuk yang tahap kedua. Informasi yang saya dapat, sampai siang ini tadi pukul 12 itu masih belum bisa untuk tahap 2 karena masih ada rekonsiliasi data antara pihak BNI dengan pihak Kemenaker. Oke. Kemudian untuk yang kedua, dana bantuan KKG MGMP Pokja ditransfer dalam satu tahap. Jadi dari transfer dalam satu tahap itu untuk pengambilannya bisa Bapak Ibu lakukan itu 3 kali tahapan Pak. Jadi ketika Bapak Ibu membutuhkan untuk kegiatan, itu misalkan minggu pertama sekitar 5 juta itu Bapak bisa ambil 5 juta. Kemudian minggu berikutnya lagi 10 juta bisa Bapak dan Ibu ambil 10 juta. Jadi batas maksimalnya itu 3 kali tahap yang bisa dilakukan. Bisa juga 1 kali tahap 30 juta diambil semua, maka silahkan. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah seperti itu. Kemudian poin ketiga, dalam hal bantuan dana pada KKG atau Pokja, kalau misalkan terdapat sisa hingga akhir tahun, maka sisa anggaran harus ditransfer kembali ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengirim bukti setor sebagai bagian dari pelaporan keuangan pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau bisa dari nominal 30 juta dan 15 juta itu dihabiskan Bapak Ibu ya, jangan sampai ada sisa. Karena kalau misalkan ada sisa otomatis akan dikembalikan ke kas negara. Kemudian poin 4, dalam hal realisasi anggaran bantuan Pokja bisa merujuk pada SBU atau SBM, terutama yang berasal dari 3T. Tadi sudah disinggung oleh Pak Munif. Jadi untuk transport lokal dan untuk uang harian penginapan itu sudah ada di PMK nomor 119 tahun 2020. Itu. Kemudian untuk penggunaan dana bantuan ini dapat digunakan untuk membiayai pertama kegiatan KKG minimal 5 kali kegiatan, 3 kali pertemuan in dan 2 kali pertemuan on dalam 1 tahun. Yang kedua,
kegiatan MGMP, MGBK, KKM Pokjawas minimal 7 kali kegiatan, 5 kali pertemuan in dan 2 kali pertemuan on dalam 1 tahun. Rinciannya apa saja? Nah, yang pertama itu untuk konsumsi makanan dan minuman. Kemudian ATK. Poin ketiga, kebutuhan fasilitator. Di dalam hal ini ada transport, uang harian, dan penginapan. Yang keempat, subsidi transport untuk guru dari madrasah swasta. Yang kelima, barang protokol kesehatan, masker, face dan hand sanitizer. Poin keenam, administrasi bank, pembukaan rekening. Nah, ini untuk terkait pembukaan rekening. Jadi dari pihak Bank BNI dan tadi juga dari pihak Itjen itu tidak ada administrasi bank atau 0 rupiah. Jadi Bapak Ibu bisa menarik semuanya. Nominal yang ada di rekening 30 juta atau 15 juta itu tidak dikenakan biaya pembukaan rekening dan tidak ada saldo minimal yang mengendap di rekening Pokja. Gitu. Kemudian di sini dana bantuan tidak boleh digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi gedung. Ini bisa dibaca, nanti saya share untuk materinya. Sama narasumber istilahnya, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Nah, ini terakhir untuk terkait laporan, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi bentuk laporan itu ada 2 bentuk, Pak. Yang pertama soft copy, kemudian hard copy. Jadi soft copy ini, informasi yang saya dapat terakhir itu nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi mungkin nanti bisa bentuknya PDF ataupun bisa bentuknya JPEG atau image. Nanti terkait pelaporan yang di aplikasi kita nunggu sosialisasi dari pusat. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu tetap menyiapkan bentuk hard copy-nya. Jadi untuk pegangan Bapak Ibu yang pasti audit itu akan menanyakan hard copy-nya. Seperti itu. Itu disampaikan ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Itu mungkin yang singkat saja Pak Munif. Lanjut untuk ini ya, untuk sharing aja. Saya kan juga belum begitu paham nih terkait masalah-masalah atau permasalahan pasda dan pasda di lapangan seperti apa, terutama terkait pemetaan pasda dan paslon. Itu saya dengan tim seksi guru atau izin PKS guru sudah memetakan, tapi kalau misalkan mau jalan dengan pasda dan paslon, enggak, silakan. Nanti kita diskusi aja di sini seperti apa untuk pemetaannya. Terima kasih Pak Munif. Enggak. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Maulana dari Admin PKB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan beberapa penjelasan. Baik Bapak Ibu, kita buka forum tanya jawab, namun biar tertib silakan raise hand terlebih dahulu. Yang sudah ada kira-kira berapa pertanyaan dulu Pak Maulana? Terima kasih. 3 boleh Pak? 3 dulu. Oke. Ini baru 2 yang masuk, yaitu ya ada 4. Pertama dari Depok dulu, dari Pasda Sains Depok. Kemudian yang kedua dari Pasprov Bahasa Inggris Kerawang, Bu Isti. Kemudian yang ketiga Pasda Kimia Cianjur. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, namanya terus dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Titi Hananingsi, saya Pasprov Sains. Kebetulan saya bertugas di Depok. Pertanyaan saya adalah, apabila pelatihan itu dilaksanakan di hari kerja, itu kan kemungkinan besar akan mengganggu jalannya pembelajaran ya Pak. Semisalkan kegiatan pelatihan itu kita laksanakan di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu kan hari di luar jam kerja, misalkan apakah fasilitator yang dari PNS itu boleh mendapatkan honor gitu? Pertanyaan saya itu aja. Halo. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Lanjut.
Berikutnya ke Bu Isti, Pasprov Bahasa Inggris Kerawang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah salam. Waalaikumsalam. Bahasa Inggris Kerawang. Ujung Enggal Nabae, Bapak dan Ibu. Terkait untuk pemetaan tugas Pasprov untuk bahasa Inggris di wilayah Jawa Barat ini, saya berharap karena tugas kami adalah harus mendampingi atau melakukan pendampingan atau mentoring ke setiap wilayah, utamanya wilayah atau kabupaten yang tidak ada sama sekali pokjanya itu Fasda gitu. Nah itu tolong bagaimana solusinya, karena kami kemarin sudah merekrut ya, melis itu wilayah-wilayah yang tidak ada Pasprov atau tidak ada Fasdanya. Yang kedua, pertanyaan kami adalah terkait dengan honorarium. Karena di modul UP wajib itu tertera ada 1 jam 1 JP untuk kebijakan dari Kemenag, ya 1 JP untuk toleransi keberagaman. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah honor langsung dari Kemenag itu untuk kebijakan Kemenag itu kira-kira kita melihat dari apa ya, dari golongannya atau dari apanya Pak? Terima kasih, itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Isti. Mangga berikutnya tadi dari mana itu? Satu lagi. Dari Pasprov IPA, Supiati, mangga. Oh, dari Kimia Cianjur dulu, Pasda Kimia Cianjur tadi. Mangga, Bapak silakan. Pasda Kimia Cianjur. Suaranya nggak ada itu. Mangga, Pak. Boleh nggak? Pasda Kimia Cianjur, mangga Pak. Suaranya. Siapa namanya? Nggak ada. Silakan, Pasda Kimia Cianjur. Cirebon boleh Pak? Jabar? Oke, kalau tidak ada dari Pasda Kimia Cianjur, langsung ke Pasprov IPA, Bu Supriyati, mangga, persilakan. Ya, terima kasih Pak Munif atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan adalah satu, mengenai tempat. Pada saat pembukaan ini kan rencananya akan digabungkan menjadi di tempat yang sama. Nah, ini ada di IN1 untuk pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan materi kebijakan dan toleransi beragama. Nah, bolehkah karena ini ada di tempat yang sama dilanjutkan dengan materi? Tetapi ini kita ada 4 MGMP, kemudian hanya ada 1 orang Pasprov dan 1 orang Pasda. Bolehkah 2 pokja digabungkan di dalam 1 kelas untuk IN1 karena berhubungan dengan pembukaan? Begitu makanya. Yang kedua adalah, adakah aturan dalam pembuatan spanduk? Yang ketiga, ini honor narsum, baik itu fasilitator ini, dan juga tadi yang ditanyakan dengan Bu Isti sama ya, untuk dari Kemenag, makanya berapa? Iya. Mungkin itu Bapak. Oh iya, satu lagi, monitoring akan dari mana? Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, kita 3 dulu tampung. Mangga dipersilakan, mungkin Pak Admin, Pak Maulana sudah mencatat, atau Pak Kasih, dipersilakan. Mau Pak Kasih dulu atau Pak Maulana dulu, dipersilakan. Mangga Pak Kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Munif. Pertanyaan pertama dari Depok, Bu Titi, kaitan dengan pelaksanaan di hari libur ya. Di hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu. Kalau memang hari kerja bisa, kenapa tidak? Dan ini tidak bisa dijadikan satu alasan sebetulnya. Tapi kalau memang ngejarnya ingin di hari, tidak ada waktu di hari kerja, itu nggak jadi masalah.
Tapi karena dalam hal ini, kalau memang waktunya ada di hari kerja dan tidak ada halangan, itu disempatkan dulu di hari kerja jadwal untuk melaksanakan program ini. Dan tidak akan jadi masalah, ya. Jadi atas izin pimpinan, karena ini program nasional, insya Allah bahwa Bapak Ibu ditugaskan yang menjadi paspor atau pasda melaksanakan di hari kerja itu diperbolehkan, ya. Karena ini sudah program nasional dan sudah ditetapkan oleh Pak Dirjen Pendis, ya. Terkait dengan honor di hari Sabtu dan Minggu, itu silakan saja Bapak Ibu, selama itu kegiatan dilaksanakan bisa dibayarkan, ya. Karena hari Sabtu dan Minggu untuk program ini silakanlah dengan alasan apapun. Terus yang kedua kaitan dengan tidak ada pastor dan pastrok, mungkin tadi Pak Haji Munif sudah memberikan penjelasan atau gambaran terkait dengan pasta dan pastrok yang ada di satu kabupaten yang tidak ada. Ini bisa diupayakan melalui kabupaten kota yang lain yang terdekat, ya. Selama itu pasdanya tidak ada, pasproknya tidak ada, sampai ke IR-nya pun tidak ada di tempat yang bersangkutan. Itu baru silakan Bapak Ibu bisa bergeser mencari ke tetangga yang terdekat dengan kabupaten yang bersangkutan atau kota yang bersangkutan. Terus honor yang diberikan untuk terkait dengan kebijakan toleransi beragama dan moderasi, ini batasannya memang ada golongan 3, ada golongan 4. Kalau di SBU ya ada praktisi atau tenaga ahli, itu memang betul beda-beda. Tapi dalam hal ini kami harap Bapak Ibu bisa diseragamkan untuk JPL, untuk eselon 3 atau eselon 2 atau pejabat unit eselon yang bersangkutan di daerah masing-masing, itu bisa di 700.000, ya. Untuk praktisi itu beda lagi di atasnya, itu 1 JPL, dan itu dipastikan akan dikenakan pajak. Golongan 4 15%, golongan 3 masih 5%, ya. Itu 1 JPL. Terus untuk gabungan pembukaan itu bisa digabung, silakan saja dibuka oleh Pak Kemenag, bisa ditempatkan dan langsung ke materi, itu bisa dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu koordinasi dengan seksi Kemenag untuk mengkondisikan jadwal kepala Kemenag masing-masing. Bisa untuk pembukaan di satu tempatkan atau melalui Zoom, ya, melalui Zoom. Jadi Pak Kemenag nanti mungkin hanya 1 kali membuka dan sekaligus memberikan materi. Selanjutnya untuk monitoring, mungkin nanti dari kabupaten kota masing-masing, dari pihak provinsi pun insya Allah mudah-mudahan bisa memantau langsung, yang dalam hal ini mungkin akan kami informasikan nanti apakah nanti mungkin saja inspektorat pun akan turun lagi, akan memantau secara langsung, karena dalam hal ini tadi sudah diskusi, baru istilahnya mencari informasi yang memang betul-betul yang istilahnya kita banyak diperdebatkan oleh kita semua, ini kaitan dengan pelaksanaan vaksin tersebut. Nah, nanti kami akan informasikan lagi kaitan dengan siapa saja nanti akan memonitoring, baik dari provinsi atau inspektorat ataupun nanti dari direktorat GTK sendiri. Mungkin itu ada yang tertinggal lagi nggak? Barangkali ada yang belum terjawab oleh saya. Atau Pak Maulana bisa menambahkan? Mau menambahkan barangkali ada yang terlewat? Ya, saya hanya sedikit menambahkan dan menegaskan Pak Kadir.
terkait pemetaan Pasprov Pasda tadi itu terima kasih. Jadi jumlah fasilitator provinsi yang ada di Jawa Barat itu berjumlah 69 orang. Sedangkan untuk Pasdanya sendiri itu berjumlah 315 orang. Tentu kalau misalkan dibandingin Pasda sama Pasprov itu perbandingan jauh sekali, Pak. Jadi kalau misalkan di satu Pokja itu tidak ada Pasda, itu bisa lari ke Pasprov. Kalau misalkan Pasprov tidak ada, bisa ke IN. Kalau misalkan tidak ada juga, bisa ke Pasda atau Pasda kabupaten kota terdekat tangga. Jadi nyarinya yang terdekat dulu aja, jangan nyari yang terlalu jauh dulu, Pak. Jadi tetangga kanan kiri dulu aja. Kalau misalkan di situ juga ada Pasda yang istilahnya menganggur, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Masih ada tambahan lagi, Pak Kasih, barangkali? Cukup dulu kayaknya. Ya, mangga dipersilakan sesi kedua yang Raisen. Yang Raisen silakan. Siapa? Tolong kalau mau bertanya Raisen dulu. Oke, Ibu Trisna, Pasda Ekonomi dari Kabupaten Tasik. Silakan langsung aja, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi saya menyimak tentang pengadministrasian ya Pak. Ini SPJ kata Bapak Kasih tadi harus sama dengan aturan yang ada di Juknis. Betul, itu hal yang sangat wajib dipahami. Tapi dalam pelaksanaan RAB kemarin atau pembuatan RAB itu mungkin ada sedikit ini masih belum paham gitu. Katanya tadi untuk peng-SPJ-an dari RAB yang dibuat itu boleh nanti ada perubahan tergantung dari pelaksanaan yang intinya tidak keluar dari alur yang 5 poin itu. Apakah seperti itu Pak? Jadi nanti kan RAB-nya misalkan yang tadinya untuk kebutuhan narasumber itu saya ada 4 orang misalkan. Ternyata pada kenyataannya itu hanya 3 orang yang terjadi. Berarti pelaksanaannya saya buat 3 orang laporannya, dan untuk anggaran yang lain yang tadinya saya anggarkan cuma 20.000, ternyata pada kenyataannya itu bisa lebih kan gitu, misalkan untuk ATK atau apa. Itu nanti pelaksanaannya bisa di-over ke yang poin ATK atau yang lainnya, misalnya pokoknya tidak keluar dari yang 5 poin itu. Apakah seperti itu Pak dalam SPJ? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tampung dulu 3 orang. Yang kedua adalah Bu Haji EN dari Fasilitator Pengawas Provinsi. Mangga dipersilakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sedang di perjalanan, jadi tidak dibuka ini karena sinyal kurang. Ini Pak, mengenai saya Pasprov itu kan hanya 3 orang yang pengawas, bidang kepengawasan. Saya dari KBB, Pak Solehudin dari Kota Bandung, dan Pak Ridwan Fauji waktu itu di Tangerang pelatihan itu, jadi 3 orang dari Aliyah Kota Bandung juga. Nah, yang saya tanyakan mengenai kan tugasnya itu kemarin untuk pelaksanaan pelatihan ke Pasda yang kepengawasan sudah selesai, dilanjutkan untuk ke Pokjawas. Nah, ini Pokjawasnya itu mungkin apakah tingkat provinsi, apakah tingkat kabupaten kota gitu kan, dengan kami yang hanya 3 orang itu, atau bagaimana? Itu yang ke satu. Yang kedua, apakah dipakai SK itu jika memang ada SK? Barusan saya ngobrol sama Pak Kemenag KBB, banyak klarifikasi dan lain-lain, termasuk jumlah JP itu terlalu tinggi dan lain-lain. Bahkan mungkin ada semacam kesalahpahaman nampaknya. Menurut saya kalau bisa dari pihak yang berwenang PKB ini membuat semacam surat edaran gitu untuk kabupaten kota,
supaya lebih mengetahui contoh dalam penempatan siapa yang menjadi fasilitator atau narasumbernya. Karena karena kalau tidak ada kejelasan semacam ada surat edaran itu, barusan juga tadinya mau memasukkan siapa gitu. Nah, kebetulan saya ngobrol-ngobrol banyak barusan sehingga baru dipahami gitu. Nah, oleh sebab itu saya mohon kalau ada nih di SK-kan, mohon maaf. Yang kedua ada surat edaran untuk kabupaten kota itu Pak. Yang tadi yang pertama, yang satu lagi adalah mengenai tugas saya sendiri sebagai pasprov atau apakah untuk Jawa tingkat mana gitu. Dan apakah mungkin ke KKM karena materinya tidak jauh dari itu. Nampaknya itu Pak dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu En. Lanjut ke Pak Haji Rahman Jainuddin dari Pasda Matematika Kabupaten Garut. Alia. Enggak, Pak Haji Rahman. Pak Haji Rahman. Halo, Pak Haji Rahman. Suaranya sudah kedengaran? Ya, sudah kedengaran. Mangga, silakan. Oke, baik. Yang pertama, saya setuju dengan Ibu yang barusan mengusulkan. Jadi ada database di tingkat provinsi supaya ada pemetaan yang kemudian dikeluarkan, katakan surat edaran atau surat tugas. Kasusnya seperti misal di Garut itu ya. Sampai hari ini ada teman kita itu ekonomi, pasda mata pelajaran ekonomi sama pasda kimia masih keluyuran kemana. Saya nanya ada enggak MGM ekonomi di Jawa Barat yang tidak ada pasdanya, sebab di Garut itu ada yang nganggur 2 orang. Nah itu kan harus ada database di provinsi. Itu yang pertama ya. Yang kedua kaitan dengan karena kita kemarin sudah men-input in dan on reschedule gitu, di mana ada yang menjadwalkan bahkan besok hari Kamis, ada yang Sabtu dan sementara dana belum turun. Dan barusan juga dibilang oleh Pak Haji Munif ada penarikan, itu sejauh mana. Tentu saja teman-teman di lapangan itu menjadi bertanya, kalau belum turun ya kita tidak dilaksanakan sesuai dengan yang di online kan in on-nya gitu, karena dari mana biayanya. Nah, apakah itu diperkenankan nggak robah jadwal sementara di sistem online, misalnya besok Kamis, nanti aja kalau sudah turun pelaksanaan mah seperti itu. Terima kasih, mangga Pak Kasih. Mohon. Terima kasih, mangga dipersilakan Pak Kasih sama Pak Maulana barangkali memberikan beberapa jawaban. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Juni. Untuk yang pertama kaitan dengan SPJ sudah saya sedikit kasih gambaran. Untuk peng-SPJ-an silakan disesuaikan pada saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan. Jadi tidak usah harus bingung meng-SPJ-kan, tapi pada saat nanti realisasi anggaran atau menggunakan anggaran Bapak Ibu, silakan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu pada saat melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi kalau misalkan kemarin hanya menghitung tadi contoh hanya 20.000, ternyata mungkin kurang atau bisa dialihkan kepada kebutuhan pengeluaran yang lain, itu silakan. Karena pada prinsipnya nanti yang akan dipertanggungjawabkan itu bukan SPJ atau kesesuaian dengan yang LGAB, tapi yang disesuaikan dengan pada saat Bapak Ibu mengeluarkan uang pada saat kegiatan. Ya. Terus terkait dengan pasprov pengawas, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan pelatihan. Ini nanti yang akan menyesuaikan, mungkin Pak Haji ini tadi sudah menyampaikan ya, untuk di beberapa pengawas yang kemarin jadi pasprov di jenjang pengawas, itu kalau memang ada yang belum kebagian, itu bisa nanti diperbantukan melalui program atau mapel yang sesuai dengan background pendidikan. Ya, kalau memang di pengawas sudah penuh.
Karena kemarin saya tadi malam juga saya coba katakan dengan Pak Maulana dengan rekan-rekan seksi guru, ada yang memang jumlah pengawas yang ada itu lebih kayaknya untuk dipetakan. Jadi bisa nanti kita akan petakan ulang melalui pasda atau diposisikan di pasda-pasda yang di beberapa kabupaten yang kosong atau yang kurang. Insya Allah ini terima kasih masukannya Bu AJN. Ini kalau SK kami tidak bisa buatkan karena yang menetapkan sebagai Pasprov dan Pasda itu Direktorat GTK ya. Jadi SK-nya Dirjen langsung atau Pak Direktur GTK. Jadi paling surat edaran kaitan dengan penetapan masing-masing Pasda yang melaksanakan tugas di baik di kabupaten yang bersangkutan maupun nanti di tetangga atau tetangga sebelah kabupaten kota masing-masing. Terima kasih masukannya, nanti akan kita sampaikan ke pimpinan surat edaran. Terus selanjutnya untuk penetapan Pak Abdurrahman ya dari Garut, untuk penetapan Pasda Paspor juga insya Allah akan kami petakan ulang, yang mudah-mudahan sesuai bagi yang memang belum mengatakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu lah. Jadi kami pun akan melihat tidak mungkin istilahnya dari Kabupaten Tasik terus ke Cirebon tidak mungkin Pak. Jadi akan kami petakan yang terdekat terlebih dahulu lah di posisinya. Kalau misalkan dari Tasik ke Kabupaten Tasik atau sebaliknya dari kota ke Kabupaten Tasik atau mungkin nyebrangnya paling jauh ke Ciamis. Dan Bapak Ibu tolong yang tadi dana ya terkait dengan anggaran, bagi yang memang belum ada anggaran, mohon untuk tidak melaksanakan kegiatan terlebih dahulu. Ya sekali lagi tolong sabar dulu, tahan dulu. Mungkin nanti efeknya memang akan merubah semua jadwal yang telah Bapak itu tidak jadikan masalah. Jadi kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau memang anggarannya turun minggu depan, ya Bapak Ibu baru bisa melaksanakan minggu depan. Atau memang turunnya besok, ya besok Bapak Ibu bisa langsung start mulai disesuaikan saja. Terus tambahan tadi informasi dari Pak Maulana kaitan dengan narsum itu bukan honor, jadi hanya dibayar uang harian. Berarti kalau pembayarannya uang harian itu tidak dipotong pajak, ya, tidak dipotong pajak. Mungkin itu Pak Haji Munib sementara bisa saya jawab. Pak Maulana, Siap. Pak Maulana. Ya, barangkali ada tambahan Pak Maulana. Silakan. Halo, ya, ya. Saya ingin menambahkan terkait data Pasprov pengawas tadi ya. Pasprov pengawas itu untuk Pasda sendiri jumlahnya 44. Sedangkan untuk Pasprov pengawasnya sendiri jumlahnya 8. Jadi sejauh Barat itu Pasda dan Pasprov untuk pengawas itu 52. Saya sudah buka ke admin kabupaten kota, dan akan saya langsung berhubungannya dengan para admin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan memang sudah dilakukan pemetaan di daerah atau di kabupaten kota, kalau misalkan ada paspor yang belum mendapatkan pokja, itu mohon datanya kirim ke saya. Jadi biar saya tahu mana saja kabupaten kota yang sudah melakukan pemetaan dan mana yang belum melakukan pemetaan. Jadi biar saya tidak salah, biar kami tidak salah memetakan. Jadi kita harus tahu dulu data dari kabupaten kota. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Pasda Paspor sudah mempunyai data mana saja pokja yang tidak ada pasdanya atau paspornya, itu bisa dikirim ke admin PKP kabupaten kota. Seperti itu. Itu saja mungkin Pak terkait untuk pemetaan. Ini sedang saya lakukan pemetaan sambil berjalan. Dan satu lagi penambahan terkait
kalau misalkan memang anggaran sudah ada, sudah masuk ke rekening masing-masing Pokja, sekali lagi diingatkan, mohon jangan dulu melakukan kegiatan, karena informasi yang saya dapat itu dari admin pusat atau dari Kementerian Agama pusat itu sedang menyurati ke pihak Dirjen. Jadi tadi kita sudah bertemu dengan pihak Dirjen, dan beliau juga bilang jangan melakukan kegiatan dulu sebelum nanti keluar dari surat. Seperti itu. Terima kasih, Pak Haji. Ya, terima kasih. Kasih Pak Maulana. Masih bisa dibuka lagi kesempatan? Pak kasih sama Pak Maulana. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang Raisen yang mau bertanya. Ya, Fasda Bahasa Inggris Cianjur, Dadang, dipersilakan. Fasda Bahasa Inggris Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya punya sebuah pertanyaan tentang hak peserta pelatihan, ya. Hak peserta pelatihan ya sesuai dengan SK Pokja yang diberikan. Apakah mutlak bahwa guru yang PNS ya itu mutlak tidak boleh diberikan uang transport? Ya? Dengan istilah lain, apakah hak mereka itu hanya konsumsi dan alat prokes saja gitu? Terus bagaimana pula seandainya misalnya kegiatan pelatihan ini diadakan pada hari tidak efektif belajar, misalnya Sabtu dan Minggu, apakah mereka tetap juga yang guru negeri ini tidak berhak untuk mendapatkan uang transport? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, yang lain, Mas Haji Rahman kan sudah tadi. Barangkali ada yang lain, silakan. Mangga yang Raisen yang lain. Ya, dipersilakan Pak Cucu Tohir. Pak Cucu Tohir, Pasda Kota Tasik. Silakan Pak Cucu Tohir, Pasda Kota Tasik. Kemudian dilanjut nanti Ibu Tuti Ismawati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cucu Tohir S, Pasda Matematika Kota Tasik. Kebetulan pada kesempatan ini di Kota Tasik tidak ada MGMP yang mendapatkan bantuan. Nah, untuk matematika, namun ada kabupaten yang lain yang kebetulan mendapatkan bantuan, tapi Pasda tidak ada. Nah, itu salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Nah, kalau saya melakukan aktivitasnya di Kabupaten Bandung, pada saya adalah domisili Kota Tasikmalaya, siapa yang harus memberikan SK kepada saya dan saya harus menemui siapa untuk kegiatan seperti ini? Itu barangkali Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Tuti Ismawati, silakan. Ibu Tuti Ismawati, Biologi Sumedang, dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Ya, mohon maaf karena di sini hujan deras, jadi keluar masuk. Tadi saya tidak bisa menyimak keseluruhan, tapi ada hal yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf jika sebelumnya sudah ditanyakan. Begini, di kami khususnya biologi Kabupaten Sumedang memang mendapatkan bantuan ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk MGMP itu kan nominalnya 30 juta. Nah, kami sudah mencairkan dan sudah diambil 10 juta. Namun, nih, setelah mengecek per hari ini, di rekening itu tiba-tiba sisanya 5 juta. Sementara kami baru mengambil 10 juta. Berarti kan kalau terhitungnya cuma 15 juta. Nah, untuk konfirmasi yang tidak adanya, kalau kata customer service-nya sih 15 juta itu ada yang narik di hari Senin kemarin per tanggal 18 Oktober ya. Nah, itu kita konfirmasinya ke siapa terkait hal tersebut itu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika telah ditanyakan karena di sini kesulitan sinyal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Pak Kasih sama Pak Asmin, barangkali siapa dulu untuk
Terkait tadi yang dari Cianjur ya, terkait hak-hak peserta pelatihan. Berarti ini hak pelatihan ini guru yang nanti akan dijadikan di MGMP atau pasdanya ini. Siapa tadi yang dari Cianjur, Pak? Halo? Yang dari Cianjur? Ya, makasih. Yang dari Cianjur ini, yang barusan dari Cianjur, untuk peserta pelatihan ini, maksudnya guru-guru ya? Bukan pasda? Yang dari Cianjur bisa raise hand. Yang dari Cianjur? Ya udah, berarti guru-guru nih. Jadi kalau untuk hak guru, Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Guru-gurunya Pak, peserta ya guru-guru yang menjadi peserta pelatihan itu, bukan pasda. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk guru-gurunya mereka punya hak memang hanya untuk konsumsi dan snack saja Pak. Jadi mereka tidak diberikan transport dan lain-lain. Hanya mungkin kalau memang mencukupi baik masker maupun hand sanitizer paling itu bisa diberikan kalau cukup anggaran. Kalaupun tidak memang cukup dengan memberikan konsumsi dan snacknya saja. Ya. Jadi tidak dengan transportnya. Transport itu hanya untuk fasilitator saja. Untuk kegiatan di hari Sabtu Minggu itu silakan, hanya mungkin Bapak Ibu untuk hari biasa pun tadi saya sampaikan bisa saja diberikan karena Bapak Ibu sudah punya hak untuk melaksanakan kegiatan karena mempunyai tugas sebagai fasilitator daerah maupun fasilitator provinsi. Ya. Terus yang dari Tasik Pak Tohir ini dikarenakan ketidakadaan pasda ya, jadi Pak Tohir ini harus bertugas di Kabupaten Bandung, jadi bukan SK, nanti cukup surat tugas saja. Pak Tohir silakan melapor ke Seksi Penmat atau ke Kemenag Kabupaten Tasik untuk melaksanakan tugas ke Kabupaten Bandung. Nanti akan kami lihat lagi barangkali nanti bisa dikatakan di provinsi untuk Pak Tohir. Nanti akan saya lihat dulu datanya di Pak Maulana. Mungkin nanti Pak Maulana bisa menambahkan ya. Silakan ya. Untuk Pak Tohir ini bisa dikatakan ulang. Terus yang terakhir Pak Maulana mungkin bisa dikomentarisir ini kaitan dengan sudah ada penarikan dana ya untuk Sumedang ya, dari Sumedang. Ini nanti tolong dibantu Pak Maulana. Ya, kasih. Ya, mangga silakan ngomong. Mangga Pak Maulana. Mungkin Pak nanti tadi yang Sumedang penarikan dana sudah ada, itu gimana? Saya belum begitu paham. Itu Pak Maulana, jadi dana sudah ada, mereka sudah ngambil 10 juta. Dapatnya itu 30, tapi tiba-tiba barusan tadi tersisa 5 juta. Ya. Berarti hilang 15 juta itu. Konfirmasinya kepada siapa kira-kira? Ya, jadi terkait penarikan dana memang sudah dilakukan 10 juta, kita dilakukan penarikan dana 10 juta, atau hilang lagi. Seperti tadi yang saya bilang, jadi tadi sedang ada sinkronisasi data antara pihak WNI dengan pihak Kemenag. Dan ini tadi pukul 14.00, 14.47, saya sudah dapat informasi, data rekening sudah disesuaikan dengan data terbaru dari BNI sekitar pukul 13.00, dan untuk fitur download untuk Pokja sudah dibuka kembali. Jadi nanti bisa dicek kembali ya Bapak Ibu untuk anggarannya, karena sudah selesai untuk sinkronisasi datanya antara pihak BNI dengan pihak Kemenag. Seperti itu Pak. Atau mungkin Pak Haji Munif itu ke Bu Tuti ya, Bu Tuti yang dari Sumedang
itu rekening korannya coba dilihat lagi barangkali dari pekerjanya ada yang memang bisa mengambil selain ketua atau bendaharanya. Minta rekening korannya, minta di print out ke pihak BNI supaya nanti kelihatan siapa, kalau memang ada yang ngambil, siapa yang mengambilnya, jam berapa, itu akan kelihatan dari rekening koran. Mungkin itu Bu Tuti, nanti tolong dicek minta rekening koran untuk di print out, di print out. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Kasih sama Pak Maulana masih bersedia? Kalau masih bersedia kita lanjut. Oke. Cukup lah. Cukup. Pak Kasih gimana? Cukup atau lanjut? Cukup kayaknya, ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Kasih. Kemudian sama Pak Maulana selaku admin PKB Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi masukan buat kita. Ada beberapa poin penting yang saya catat. Pertama, Bapak Ibu tolong sampaikan kepada Pokja yang mendapatkan bantuan, sebelum uang itu ada, jangan dulu melakukan kegiatan. Tunggu sampai uang itu cair. Karena masih dikoordinasikan dengan pihak Irjen terkait dengan beberapa hal yang menyangkut keuangan. Kemudian yang kedua adalah bagi pasca atau pasprov yang kebetulan belum mendapatkan tugas atau belum dihubungi oleh pihak Pokja di kabupaten kota yang terdekat karena tidak ada yang mendapatkan bantuan, maka bisa silakan melapor ke admin PKB Provinsi Pak Maulana, nanti akan dilakukan pemetaan, kecuali bagi yang sudah memohon. Kemudian yang ketiga terkait dengan surat tugas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, ketika bertugas di kabupaten lain atau di kabupaten yang sama, surat tugasnya cukup dari melalui Kasih Penmat di kabupaten kota masing-masing. Dan nanti tembusannya sampaikan ke provinsi saja. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan hak peserta, hanya bisa mendapatkan satu adalah untuk yang PNS konsumsi, kemudian yang kedua adalah alat yang terkait dengan COVID-19 seperti hand sanitizer, masker, dan seterusnya. Cuman itu. Kemudian terkait dengan pasca atau pasprov yang memberikan pelatihan, tadi saya catat ada hak yang pertama adalah uang transport, kemudian yang kedua adalah uang harian, yang ketiga adalah akomodasi jika ada fasilitas untuk diberikan penginapan karena jauh daerahnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan laporan pertanggungjawaban, tadi sudah disampaikan di aplikasi KHDPK perlu diketahui dan perlu disampaikan kepada Pokja yang mendapatkan bantuan. Nanti ada fitur laporan. Dan itu fitur laporan itu dilakukan per setiap item kegiatan. Maka sementara sekarang masih belum muncul, kalau tidak salah sudah tadi saya juga cek belum muncul fiturnya. Tapi nanti kalau sudah muncul fiturnya di laporannya ada dua bentuk. Pertama adalah laporan dalam bentuk online, yang kedua dalam bentuk hard copy tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih. Karena yang hard copy itu penting ketika ada cross check yang terkait oleh Irjen atau oleh BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itu catatan-catatan yang bisa kami sampaikan. Terakhir adalah untuk Pasprov pengawas Ibu Haja EN, kemudian Pak Solahuddin, Pak Fauzi, insya Allah akan diberdayakan di Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang kebetulan mendapatkan bantuan. Dan reschedule-nya sudah kami buat, cuman karena dana belum turun sesuai dengan amanat belum bisa kami lakukan. Itu kira-kira beberapa hal yang bisa disimpulkan catatan hari ini. Barangkali masih ada tambahan Pak Maulana atau Pak Kasih, dipersilakan untuk closing statement. Dikit Pak Haji ya, itu nanti oleh Pak Kasih. Ini terkait terkait bila ada peserta yang meninggal ataupun yang berhalangan hadir, itu mohon jangan diganggu oleh siapapun.
Jadi biarkan saja absennya kosong, jangan sampai diganti oleh siapapun. Seperti itu. Kemudian terkait informasi yang ada di aplikasi, nanti saya akan menginformasikan kepada admin PKB di kabupaten kota masing-masing. Seperti itu Pak Haji, mungkin tambahan dari saya. Siap. Mangga Pak Kasih, barangkali closing statement. Ya, tambahan lagi sedikit. Barangkali nanti ada beberapa pasda atau pasprov yang tidak mengikuti pelatihan. Khawatir kami nanti pas dipetakan ulang ada yang termasukkan atau kita masukkan. Ini mohon informasi Pak Haji Munif dengan rekan-rekan semuanya. Karena dalam hal ini yang berhak memberikan bimbingan atau pelatihan kepada guru-guru di masing-masing Pokja itu pasda yang memang sudah mendapatkan atau sudah punya lisensi sebagai pelatih ya. Dalam hal ini kemarin yang sudah mengikuti pelatihan selama kurang lebih 5 hari ya, 6 hari. Mungkin itu nanti mohon informasinya, karena kemarin ya, kita sempat meminta daftar hadir yang ada beberapa mapel masing-masing bidang, ada yang tidak mengikuti atau tidak hadir, ada yang juga tidak memberikan kabar lah. Mungkin itu tambahannya. Mungkin cukup Pak Haji Munif ya. Oke, siap. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Dari Pokjas Provinsi dikirim ke Pokjas Kabupaten Kota untuk menginventarisir pasda di tingkat kabupaten. Kira-kira ada berapa jumlah nanti disampaikan. Terima kasih banyak Pak Kasih, masuk juga Pak Admin, Pak Maulana selaku Official Koordinator Unit yang telah memberikan beberapa gambaran penjelasan. Mudah-mudahan itu sebagai gambaran awal buat kita semua dalam rangka untuk melangkah ke depan, melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui dana blok grant, yang tentunya ada beberapa hal walaupun uangnya sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi itu adalah perlu dipertanggungjawabkan karena itu adalah terkait dengan uang pemerintah. Terima kasih banyak Pak Kasih sekali lagi sama Pak Maulana. Kali ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Itu saja, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maka sepenuhnya kita serahkan kepada host Pak Lukman. Mangga Pak Lukman. Halo. Kemana tuh ini nomor klub? Ini jadi 05. Bumi baru. Foto saya. Bumi baru. Ini liburnya. Kalender ini barunya. Besok barunya. Anu itu udah gambar si Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Absen tolong Bapak Ibu yang belum sempat kirim absen, sudah di chat ada. Oke, terima kasih. Salam. Terima kasih kami ya atas nama keluarga besar